Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal lanjut ya tentang fungsi atau metode lah. Jadi metode itu ada dua. Recording in progress. Ada prosedur, yang kedua ada fungsi. Jadi kalau fungsi itu dia balik ke nilai, kalau prosedur dia tidak balik ke nilai. Oke. Sebenarnya kalau fungsi ini kan dia itu bagian dari program. Jadi sebenarnya tujuan dibuat fungsi itu untuk memecah codingan kita yang awalnya itu struktural itu menjadi bagian-bagian subproses. Jadi kalau misalkan misalkan contoh ada program atau aplikasi database biodata lah. Jadi fungsi itu ibarat bagian atau subkomponen dari program utamanya. Jadi misalkan untuk input data itu ada fungsinya sendiri, untuk delete data, untuk update, dan juga untuk create atau insert ya. Jadi pada dasarnya setiap program itu dia bisa dibuat tanpa fungsi sebenarnya. Tapi fungsi ini digunakan untuk mengoptimalkan memori yang ada di dalam komputer. Jadi kita tidak perlu, misalkan kita mau menginput data, tidak perlu membuat codingan itu secara berulang-ulang ya. Jadi cukup sekali kita buat subprosesnya, kemudian subproses itu bisa kita panggil secara berulang-ulang. Oke, langsung baik ini kita coba misalkan fungsi yang paling sederhana itu bisa dibuat seperti ini. Jadi fungsi itu bisa kita instansiasi atau kita langsung inisialisasi. Jadi ada dua metode kalau di Java ya. Pertama kita instansiasi, kedua kita inisialisasi. Jadi pertama kita pakai yang inisialisasi dulu. Konsep inisialisasi. Oke, sekarang kita bakal nyoba yang namanya prosedur dulu ya. Kalau prosedur itu dia tidak mengembalikan nilai, kalau dia fungsi itu mengembalikan nilai. Sederhananya, kalau dia fungsi itu biasanya dia ada return ya. Tapi walaupun ada fungsi yang tidak mereturn suatu nilai. Jadi pada dasarnya, konsep dasarnya, kalau prosedur itu dia pasti tidak mau return suatu nilai. Contohnya misalkan kita buat static highlight, static with test. Nah, ini contoh prosedur yang paling sederhana. Jadi prosedur ini misalkan untuk terus kita panggil tes.
Nah, walaupun ini harusnya bisa langsung kita tulis B di sini kan. Nah, ya kan? Kemudian kita buat fungsi kedua yang void test dua. Static void test 2, misalkan di sini dia mengembalikan suatu nilai ya. Misal menerima parameter. Jadi misalkan di sini kita buat string misalkan A, kemudian parameter tadi kita panggil dot print A, misalkan kita masukkan nama Anda. Oke. Nah, kan di sini kita buat tes 2. Nah, di sini harus kita masukkan input parameternya. Kalau misalkan tidak kita masukkan, dia bakal error. Kalau kita jalankan, bentar ya. Giliran nunggu itu tidak besar.
Nah, jadi kalau ini kita harus masuk ke di sini parameternya jangan lupa tipenya string. Jadi misalkan kita masuk ke Budi. Nah, oke. Jadi di sini ini prosedur, ini contoh fungsi, atau ini apa ya, blasteran lah disebut ya, blasteran antara prosedur dan fungsi. Oke, sekarang kita bakal buat sederhana, misalkan statik, kita buat lagi, ini sudah aku record. Saya statik, misalkan kita buat lagi void tambah. Ini dia butuh misalkan integer A, integer B. Oke, sekarang di sini dia bakal menambahkan A, integer hasil sama dengan A, ditambah B, terus return hasil. Oke. Nah, sebenarnya ini sebenarnya error ya sebenarnya. Kalau misalkan kita panggil di sini tambah, misalkan 2 ditambah 3. Misalkan kita buat lagi integer C. C lah. Oke, baru print system. Nah, error kan? Nah, di sini sebenarnya dia nggak galak DC ini. Jadi yang harus diingat, kalau point itu biasanya tidak mengembalikan nilai ya. Jadi dia tidak bisa mereturn di sini. Jadi di sini harus diganti integer. Nah, nggak salah kan dia? Nah, jadi kalau misalkan kita masih pengen pakai void, di sini jangan mereturn hasil, tapi langsung di sini kita cetak di dalam prosedur fungsinya. Jadi sistem .out .println misalkan hasil dengan hasil. Nah, di sini tinggal cek ini lah berarti. Nah, oke. Nah, jadi dia tidak mereturn nilai, tapi langsung menampilkan hasilnya, tapi dia membutuhkan parameter. Nah, sekarang misalkan kita buat static integer misalkan ya, kurang. Oke, kita buat integer A sama integer B, masuk ke, nah, kita buat juga di sini A dikurang B. Nah, A dikurang B. Dia di sini dia return ya, return hasil. Oke. Nah, ini integer harus kita buat dulu data penampungnya ya, kalau kayak ini, karena kan dia kan mengembalikan nilai nih. Oke. Nah, namanya misalkan kurang, nah misalkan 3 dikurang 1, baru ini kita copy.
Oke, bisa ya? Nah, sampai di sini ada yang ditanya. Mungkin Pak. Ya, Pak, parameter itu apa Pak? parameter itu jadi inputan. Jadi di sini, nah ini kan suatu fungsi, ini fungsi ya. Misalkan contoh yang ini ya. Nah, ini contoh. Contoh. Nah, dia kan ini string A. Nah, ini yang disebut dengan parameter. Jadi parameter tuh di saat kita manggil fungsi harus diisi. Atau sederhananya fungsi itu ibarat proses, parameter itu input dari proses tadi gitu. Jadi fungsi itu pasti ada input. Nah, input itu ialah itu. Nah, kalau outputnya ialah return tadi. Tapi pada dasarnya fungsinya dia mereturn hasil ya. Itu tadi. Nah, jadi sederhananya itulah. Jadi setiap fungsi itu pasti punya input. Nah, input itu disebut parameter fungsi atau parameter. Nah, kalau yang C ini, nah ini tidak bisa kita sebut suatu fungsi karena ini disebut suatu prosedur ya. Karena dia tidak punya input tadi, kosong kan inputnya. Oke. Oke. Nah, ini konsep satu ya dari pembuatan fungsi dengan konsep inisialisasi. Ya. Nah, sekarang kita bisa juga dengan konsep namanya kita simpan dia sebagai objek ya. Oke. Jadi disimpan dulu baik atau diingat dulu kalau Java itu sebenarnya pemrograman yang OOP ya, Object Oriented Programming. Oke. Mungkin di sini atau di SK kalian tidak belajar sampai OOP ya, tapi setidaknya nanti kalau kalian pengen belajar OOP bisa dicari sendiri ya. Oke. OOP itu konsepnya sekarang kita buat fungsi. Nah, fungsi itu kita inisialisasi sebagai objek. Caranya misalnya kita buat lagi static integer apa ya? Kali misalkan. Buat integer A, integer B, integer B, kali. Nah, sekarang kita buat dia jadi apa tadi? Objek ya, atau instansiasi dengan cara seperti ini. Misalkan ini instansiasi fungsi. Nah, ini pertama kita harus tahu dulu nama kelas itu apa. Bisa lihat di sini ya nama kelasnya. Nah, oke. Bisa lihat di situ nama kelasnya. Oke. Nah, berarti kita buat misalkan add atau nama kelasnya, kita simpan dia ke dalam suatu objek, misalkan objeknya apa, misalkan apalah tampung misalkan tampung atau namanya input. Nah, input kita buat instansiasi atau kita jadi ke objek dengan new misalkan app. Oke. Nah, sekarang misalkan kita mau manggil yang mana nih? Misalkan mau manggil yang tes dulu lah ya. Nah, jadi misalkan app.test. Oke. Nah, misalnya ini kita buat dulu. Berarti kita buat konsep objek.
sesuatu. Salah ini dua. Oh, masih bisa. Harusnya itu titik komanya dua. Nah, beda kan dengan yang ini tadi. Kalau yang ini dicak ini ke B kan. Nah, ini kan yang pertama tadi ya. Inisialisasi B. Nah, ini cara apa namanya? Instantuasi ya. Kita anggap fungsinya sebagai kelas. Oke. Oh, ini salah sebenarnya. Input ya. Karena kita buat objeknya input. Oke. Astaga, apa ini Fauzan? Oke, nah sekarang kalau misalkan kita pengen yang lain ya, misalkan kita pengen input ada apa kita ada kali ya, nah kali ya, kan 2 kali 2 harusnya tidak error sih mungkin. Nah, tapi dia tidak ada output ya, karena kan dia hanya mereturn hasil ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini sebenarnya dia bisa kayak ini konsepnya, tinggal deh kita nah, jadi kita ibaratkan ini sebagai objek. Habis ini ada yang ingin ditanya lagi dah? Ayo kita diskusi. Berarti paham gak lo ya cara buat fungsi? Ini dah. Apa masih bingung? Pak, berarti itu harus buat return-nya ya Pak di bawah Pak? Iya, jadi ingat jadi cek ini. Return ini untuk kita tuh cuman buat prosesnya baik. Jadi hanya prosesnya baik yang kita buat dia ke dalam suatu fungsi. Nah, kalau misalkan dia prosedur, jadi harus dipahami dulu. Kalau prosedur itu biasanya tidak mereturn nilai dan tidak tidak menerima input. Kalau sekarang ngomongnya fungsi, dia pasti mengembalikan nilai. Itu dulu yang harus dipahami. Berarti Pak kalau ada return error ya Pak? Kalau udah ada return ya berarti ya tidak apa ya? Tidak ada tidak ada hasil. Jadi tidak ada interaksi antara subproses ini dengan proses utama. Dan biasanya juga error dia. Karena pada dasarnya suatu fungsi itu pasti mengembalikan nilai. Kalau logiknya dia ini tidak bisa dimanfaatkan oleh main prosesnya, program utama. Oke. Berarti aman gak lo ya sampai sini cara buat suatu fungsi. Jadi sebenarnya ya. Berarti yang app input itu cuma untuk input nilainya Pak ya? App input ini gunanya untuk membuat suatu objek. Jadi ini inisialisasi objek namanya. Inisialisasi objek. Nah, objeknya ini namanya input. Oke. Dari suatu kelas. Nah, kelas kita namanya aplikasi app. Ini kan dua metode ya sebenarnya. Nah, pakai metode ini bawa pacar. Nah, pakai metode apa namanya tadi itu? Nah, ini.
Metode inisialisasi tipe pacak. Oke. Nah, sekarang mungkin ini tidak ada masalah ya kalau salah paham ya cara buat apa namanya fungsi atau prosedur. Izin Pak, Oke. boleh lihat yang bagian bawah Pak, yang statik INT kurang. Nah ya, terlewat tadi. Ya, jadi static integer kurang. Nah, dan yang harus diingat sebenarnya tipe fungsi ya. Jadi fungsi itu ada 4 jenis ya, sesuai dengan tipe datanya. Static integer kurang berarti ini merupakan suatu fungsi yang bertipe data integer. Oke? Paham ya? Static point string berarti sebuah fungsi yang bertipe point. Static integer kali berarti sebuah fungsi yang bertipe integer. Oke, di situ ya. Agak bisa baik kondisinya bisa baik berubah, misalkan dia bisa baik jadi double ya. Nah, jadi sesuai kita sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita hapus dulu mungkin ya. Atau inilah kita buat yang baru lah misalkan. Nah, misalkan di sini kita buat apa ya? Kita tadi kasus yang lemaknya, yang sederhana. Misalkan kita buat ini program penghitung faktorial. Oke, jadi faktorial tuh misalkan kalau kita masuk I5 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya, benar ya? Itu ya kalau faktorial itu. Kalau faktorial 3 berarti 1 kali 2 kali 3. Nah, sekarang sederhananya kita buat dulu misalkan kita buat integer nilai sama dengan misalkan 1 misalkan ini. Kemudian kita buat kondisi if benar dah kalau faktorial 0 itu 1 setahu. Iya, faktorial 0 itu 1, faktorial 1 itu juga 1. Nah, jadi di saat data atau faktorial sama dengan 0 dan juga data sama dengan 1. Oke. Kita kasih nilai sama dengan 1. Nah, sekarang ini kita buat faktorialnya tanpa ini dulu ya. Apa namanya? Tanpa menggunakan fungsi ya. Nah, ini ngapa? Ini. Teacher data misalkan 3. Ini faktorialnya sama 3. dengan enggak? Oke. Itu faktorialnya ya 3 tuh ya. Misalkan ini berarti buat faktorial lah. Di merubah kan manis. Oke. Nah, sekarang baru kita buat konsep faktorialnya ya, pakai for by ya, biar dapat ini. Jadi kita buat di sini integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan data, i kemudian plus baru kita buat di sini. Kita batas dulu lah. Oke, di sini berarti apa lagi yang harus kita lakukan? Oke, berarti sekarang kita buat dia nilai nilai dikali i.
Kemudian baru kita oh di sini print. Ini mana copy. Data. Ini lambangnya faktorial tuh kalau tidak salah ya. Iya, ini lambang faktorial kan kalau tidak salah. Itu cukup benar dah. Oke. Benar enggak 3? Faktorial 3 itu 6 ya? 1 kali 2 kali 3. Oke. Benar ya? Benar, Pak. Oke, kalau misalkan kita masuk ke 5 misalkan. Benar lah ya caranya, males aku ngitungnya 1 kali 2 kali 3 4 kali ya. Nah, 4 kali 5 be langsung enggak? 20 kali 5. Suka ya, benar lah caranya. Oke, sekarang kita pecah ini menjadi suatu apa namanya? Fungsi ya. Cak anu coba kita pecah. Jadi tinggal kita pecah ke dalam suatu fungsi dan harus diingat di sini ada input data, siko input data. Ya. Oke, nah kita langsung buat adalah di sini kita buat apa nih? Fungsi faktorial. Berarti di sini misalkan kita buat integer ya biasanya faktorial kurang sudah ada yang koma-koma itu faktorial tuh. Jadi kita buat misalkan static void static integer faktorial faktorial kita buat integer inputan biar tidak susah-susah kita copy baik langsung ada oke kita cut masuk sini oke nah ini kita buat dia fungsi ini nih kalau fungsi dia tidak kembalikan nilai ya cut lagi gitu ya balik lagi ke sini. Oke, ini tadi ya. Kenapa dia masih error? Oke, masih error faktorial karena dia tidak mengembalikan nilai. Sekarang kita buat ini dia return nilai. Ada error lagi. Nah, sekarang baru kita panggil di sini. Itu ada 2 cara. Kalau kita pertama tadi cara inisialisasi atau mungkin juga di sini misalkan kita buat dulu faktorial ya. Faktorial di 4 oke. Silakan kita buat integer f kita cari lagi misalkan integer cari misalkan sama dengan 2 berarti ini cari ya cari oke ini dicari ya. Ini berarti f ya nah sama ya hasilnya tapi kok 120 oke kita cari lagi salahnya di mana oke ini salah oke harusnya di sini tidak kita inisialisasi ya tapi di sini kita buat dia a karena dia terima inputan kan
Nah, ini baru benar nih. 2. Coba kita ganti lagi. Misalkan yang dicari itu misalkan 6. Oke, oke, 720. Misalkan 3, 6, 4. Oke, dan seterusnya lah ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya, deh? Paham gak lo ya? Pak. Aman. Ya, Kami tadi ngetes yang return kok nggak mau ya Pak? return yang ini ya? Ya yang awalnya tadi tuh, yang pertama kali. Ya, coba di share screen. Ya Pak. Masih disable nih Pak. Kenapa Pak? Nampak. Nah ini ya Pak. Karena di mana ya Pak? Oke, static integer hasil, return hasil. Nah itu input test. Belum kau panggil ya di atasnya. Yang mana nih Pak jadinya? Itu kan kau udah ada fungsi tes ya. Tesnya kan lah kau hapus tuh di bawahnya. Terus kau di situ kau buat input titik tes di baris keempat tuh. Harusnya kau buat input titik tambah tuh. Di situ aja dirubah. Sini ya Pak? Jadi kita tuh kebingungan nyari fungsinya mana. Nah, oke. Nah, terus kau masuk ke dulu ininya. Apa parameternya. Itu kan ada A sama B. Nah, misalkan kau masuk ke tambah, misalkan 2 tambah 3. Ya di mana nih Pak? Di tanda kurung atas itu, Pak. Ah, Sebelah ya. tambah. Sini ya? ya, 2, Berapa? bebas ya. Terserah, bebas. Terserah. Misalkan Kayak gini ya Pak? coba masih error deh. Jalan. Oh mau Pak. Ah, Berarti Pak dalam sini bebas ya Pak? bebas. Jadi kita tuh membuat suatu fungsi yang bisa kita pakai terus ya. Jadi tidak statik ya, dinamis jadi. Nah, kalau rubah jadi 5. Oke, tidak baca karena itu kan kau buat 2 tuh syaratnya itu integer A sama integer B. Nah, itu harus kau sesuaikan dengan fungsi yang telah kau buat sebelumnya. Oh ya Pak. Makasih Pak. Pak, Ya, mau nanya Pak. ya silakan. Kalau static integer tuh bisa dipakai buat ini nggak Pak? Apa pakai utility Pak? Scanner. Bisa kalau mau dikombinasikan maksudnya kan? Iya. Boleh, bisa. Sekarang tinggal util scannernya itu kau masuk ke dia di luar fungsi atau di dalam fungsi. Nah, contohnya aja ini ya, kita kasih contoh sekali ya. Oke. Nah, pedio ya, lupa pula apa namanya. Import. Aduh, ntar. Nah, Pak Util lupa. Java nggak, Pak? Java.util Pak? Iya, Java.util ya sih. Java.util. Oh iya. Java util mana sih util? Oke. Java ya. Util. Tidak salah scanner ya. Wow, Iya. scanner. Ya Pak. Iya, Pak. Baru agak itu, nah misalkan fungsi faktorial ini, nah misalkan dia kalau cak ini sih bagusnya dia di luar ini scanner, jadi kecuali kalau kita agak pakai fungsinya itu point. Oke. Nah, contohnya cak ini.
Ini dulu sampai mana? Oh, sampai sini. Oke, nah di sini. Nah, ini harusnya cari ini kita ganti dengan suatu apa namanya? Kalau tidak salah di sini kita panggil dulu ya scanner input ENP namanya scanner ya. Scanner sistem ini ada salah Ya, Pak. Oke, baru kita buat ini, kita tarik ke pucuk ya. Baru kita buat lagi Pak Joko. Kita nyontek bela ya, karena sintak itu tidak perlu dihafal pada konsepnya. Yang penting kalian paham cara pakai. Util. Dulu scanner, cari input scanner. Oke. Ini benar tadi. Terus buat lagi di sini. Nah, ini baik kita copy. Copy di sini. Salah, tapi harusnya next integer ya. Nah, ini kita ganti dengan ini berarti kita ganti dengan apa ya? Cari ya. Nah, carinya kan oke. Jadi error dari sini. Harusnya ada error ya. Saya tidak tahu kalau error. Coba dulu. New scanner INT. Oke. Mungkin dia pening ya palanya enggak. Ini kita cari, kita buat dulu inisialisasi. Oke. Masuk ada sih. Di sini kan kita input 3. So berarti ini nih cara kalau nak kita kombinasi ke dia. Di sini berarti kita buat print by masukkan angka faktorial yang cari. Nah, silakan kita masuk ke 4 ya. Kok astaga. Oke, kita coba lagi. Silakan kita masuk ke 4. Nah, 24 ya. Bisa kan kita apa namanya? Kita kombinasikan dengan util scanner. Nah, sebenarnya bisa juga kita buat misalkan util scannernya itu di dalam suatu fungsi ini. Jadi ini jadinya
static point ya, misalkan di sini jadinya misalkan kalau bisa juga jadi point nih. Terus kemudian ini kita buat dia di sini. Kita buat dia di sini. Kemudian dia ngeprintnya juga di dalam sini. Nah, di sini dia tidak nge-return nilai. Tapi di sini langsung dimasuk ke base. Oke, berarti ini bagusnya nih. Oke, prosedur ya. Nah, oke. Harusnya sudah error. Coba kita cari dulu sesuatu ya. Ini. Oke. Berarti harusnya ini dibuat error ya, karena di sini kan tadi cari ya. Ini masih kurang error ini. System out. Ini sebenarnya tidak salah ya, tapi coba kita ulang baik-baik. Ini lambat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pengen buat sama persisnya ini. Coba ditebak. Kayaknya ada masalah. Tahu ya. Harusnya nggak masalah. Jadi intinya itu ya, bisa kita kombinasikan dengan sistem scanner. Sebenarnya tinggal kalau misalkan ini kan berarti kita hanya membuat fungsinya saja atau membuat prosesnya saja kita tampung ke dalam suatu fungsi dalam bentuk integer. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Oke, kalau udah ada berarti sudah bisa ya cara buat fungsi ya. Aku rasa tidak ada masalah kan, sebenarnya. Nah, tinggal mungkin untuk tugas di rumah. Jadi tugasnya itu sederhana lah. Jadi tugasnya itu ini cuman buat
fungsi, tugasnya itu ini ya, buat fungsi menghitung persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Tugasnya. Jadi ada di sini ada tiga fungsi. Nah, kemudian AG dia tuh disuruh buat pecah kalkulator kemarin. Jadi milih menu dulu. Jadi ada 3 menu, 1 PT, 2 segitiga, 3 lingkaran. Oke. Nah, baru misalkan dia milih menu ke 1, dia bakal manggil fungsi persegi panjang. Kalau dia masuk ke menu 2, dia akan manggil fungsi segitiga dan lingkaran. Oke. Di sini ada yang nak ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, berarti aku anggap kalian bisa lah ya, Cak Mama, Izin, Cak. Pak. Oke. Kan itu kan ada 3 fungsi itu, berarti ada 3 if atau pakai if apa cak mana untuk itunya, Pak? Apa pakai fungsi ini lah? Menu. Jadi menunya pakai if. Jadi kalau menunya pakai if, nah giliran dia nak ngitung, nah dia dicacah kayak ini nih. Jadi static point tambah misalkan. Static point segitiga, lingkaran. Oke. Persegi panjang gitu. Jadi ya konsep struktur awalnya waktu dia milih menu ya pakai if. Nah, sebenarnya kan bisa saat dia milih if langsung masuk ke prosesnya kan. Nah, tapi sekarang kita buat case-nya, kita pecah dia jadi fungsi. Oke? Oh, oke, Pak. Jadi prosesnya itu yang pakai cabang fungsinya, Pak ya? Iya, nah jadi misalkan kita masuk ke if input sama dengan 1, maka dia agak manggil ini kayak ini. Nah, misalkan cek nah ini nah. Oke. Oh, oke, Pak. Dia manggil fungsi. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Izin tanya, Pak. Oke. Itu isinya tentang keliling sama luasnya, Pak? Yang persegi panjang, segitiga, lingkaran. Iya. Keliling sama luas, Beh. Jadi misalkan kalau persegi panjang kurasa dia ada 2 inputnya ya. Ya ada. Ya itulah. Jadi bisa jadi ada ini ada 2 lah kita buatnya. Ya benar lah. Berarti luas sama apa tadi? Keliling ya. Ya mungkin itu ya. Kalau ada yang ditanya silakan isi absennya. Berarti tergantung lah, mungkin minggu depan bisa baik kita UTS ya, atau kalau belum nanti aku kabari lah. Intinya materinya itu terkait tentang mulai sampai fungsi. Oke. Maaf, Pak, boleh nanti yang ini ini Pak, di copy ke grup Pak buat ini referensi Pak. Oh ini seluruh ini ya? Iya Pak. Oke. Kita Pak Util ini aku nonaktifkan dulu ya. Error Pak Util. Iya. Nah, ini ya. Pakai aku copy we apa nih ya? Aku copy we langsung rasa. Oke Pak. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga kalian
ngerti ya, dan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Record